Berarti kata nomor itu. Jadi nomor genap jelema anu diijabah doana ku Allah Subhanahu wa taala ibu Rama ka putrana manawi Nur Maus. Ulah janji di mana abdi geus berhasil abdi. Ulah mudah-mudahan abdi di mana berhasil mah ibu abdi sintiasa mulang tarima ka ibu dikersakeun ku Allah. Ulah janji abdi lamun berhasil mana maka ai mobil kamu li inu teh kacumpana silakan oke di akhirat di dunia kene. Kullu dzambin la yu'adzabu fid dunya illa abawaihi. Seluruh dosa tidak akan diazab di dunia illa abawahi kecuali anu dosa ka indung bapa. Mata kula janji minta doa mah minta hampura minta doa. Doakeun aku. Paling tidak doakeun abdi sintiasa mulang tarima kana. Ulah rek digoda deui ku ieu. Ulang tarima awewe ngagoda. Anu akhirna naon perkara kaburu kawin heula. Boro-boro ulang tarima malah biaya kekurangan minta ka kolot. Bisa pun dia wae gitu. Kurangnya anak bikin kapok abdi teh ke Jakarta. Abdi teh yang ulang tarima kamu giliran geus bag kawin diheulakeun. Masya Allah pamuda laknata rasakeun lamun hidup nganggur kain. Hancur jeung kehancuran lamun situ. Malah nu leuwih hebat nyari tah hayang ulang tarima di panyabaan ngadon mabok. Wah itu mah Allahu Akbar atuh si goblok eta lamun kapangi menulis bunyi podaratan gitu mah. Ai jag-jag ulang tarima ieu pagawean ngadon mabok. Geus paling kesal gitu. Sim kuring kirang laku ayeuna aya 80% diakibatkan akibat kena keracun awakna sehingga jadi stres. Aya 70 sim kuring. Duka di dia sabaraha penyakit pokoknya masih seureut jadinya lemah. Menurut ahli medis manusia nutus karajun obat sampai mati tidak ada penanggulangan untuk kembali ke asal. Jadi hidupnya selalu akan ketergantungan dengan obat. Jika obat itu masuk lalu dia bisa tenang. Jika habis reaksi obat akibat obat yang keracunan itu selalu akan ngaco baik akhlak maupun pikiran dan lain-lain. Buntu otak. Mata jelema tukang mabok berarti ngaracun diri. Cek Allah nu kitu pasau pajal kauna goya bakal menang siksa di dunya. Naon piubaranana illa man taba wa amana. Lamun geus aya keanehan wah ieu rada beda rada goya. Cek Allah buru-buru tobat wasari'u ila magfiratin mir rabbik. Kecuali jalma anu tobat wa amana terus bina eta jalma anu tukang mabok sehingga menjadi iman ka Allah wa amilan sholihan dan mau mengerjakan amal saleh lalu baru ulaika yadkhulunal jannah. Pemuda seperti itu, tukang mabok, tukang judi, tukang langsung, tukang ngebongkar rok, itu ahli surga lamun benar-benar hancurkan kemusyrikanan sehingga jadi iman dan lalu tobat dan selalu merasakan dosa terhadap Allah. Insya Allah bagaimanapun dahsyatnya, kurang ajarnya dalam kehidupannya, Allah akan mengampuni dan Allah akan jadikan sebagai ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tukang mabok tadaik hisab gerak buru-buru modar. Amin. Naon ngarulujit dunya atuh. Hadirin kaum muslimin, nu katujuh jalma anu diijabah doana anu udur yang sakit. Itu manusia yang sakit tidak musyrik, dia keluhannya dalam kesakitan. Orang yang mendarmakan membantu kepada orang yang sakit, orang sakit itu merasa dibela, lalu dia nyentuh, ya Allah geuning anu nulungan teh ngakur batur lain dulu mugi eta jelema nulungan kabeh sing bag jahirum yakin eta jelema bakal diterima doana. Jelema anu kasih sayang kepada yang sakit, Allah akan ganti apapun yang dikorbankan kepada orang yang sakit. Yang sakitnya tidak musyrik, lalu dia keluhan, lalu orang menolong kepada orang yang sedang sakit. Insya Allah doa orang sakit dijabah. Mata ulah merepet cap jahe ngabelan gering mah. Bila perlu utang pinjam tulungan keur ngabela jelema anu gering. Bila perlu ke rumah sakit tulungan jelema anu gering. Orang yang sakit itu diijabah doa. Jangan mentang-mentang tetangga kurang baik
Itu kadang-kadang yang tadinya kurang baik kita musuh dengan jasa dia sakit, kita berikan mobilnya, kita berikan biayanya. Itu baiknya tidak alangkah pala. Walaupun dia kita berbuat baik, dia tetap membenci atas jasa kita, nanti Allah akan ganti dan dia akan melaknat Allah Subhanahu wa taala yang punya jasa kepada orang yang mengasih sayang kepada yang sakit. Karena berkeyakinan orang yang beriman, orang yang sedang sakit itu adalah orang diijabah doanya. 7 nu kadalapan manusia anu ijabah doana anu selalu nekat berjuang fisabilillah. Boro-boro harta, boro-boro kulawarga, boro-boro naon pakaian nu aya, nyawa pun yang satu-satunya siap untuk dikorbankan demi kemenangan agama. Siap sadayana siap? Naon pae jadi mati kafir mendingan mati fisabilillah, beri can puguh deh. Tapi sebaliknya manusia yang berperang, yang berjuang menauhidkan umat, memundurkan diri dari segala sesuatu, hanya sekedar godaan begitu saja, itu digambarkan dalam Al-Qur'an. Wa may walihim yauma idzin duburahu illa mutarrifan lil qitali aw mutahizan illa bi'ati faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Allahu akbar. Barang siapa yang memundurkan diri dari jihad, sekarang yang diceritakan bukan perang saling meledakkan senjata, tapi sekarang berjuang masing-masing memperjuangkan umat supaya berakidah lurus, supaya bernegara dan beragama yang sebenarnya. Itu dengan cara demikian kita berjuang, lalu ada godaan, putus asa, mundurkan diri, bukan memundurkan untuk memberikan kekuatan, membuat kekuatan akidah, kekuatan posisi, tapi semata-mata putus asa. Itu kata Allah, wa ba'u bi ghadabin minallah. Orang yang seperti itu adalah dalam kebencian Allah. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Gerak persiapkan perbekalan balik kurang di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Darul Iman, kalau ada seseorang yang sudah berwibawa di suatu kampung, lalu orang selalu percaya dan ingin mengikutnya, lebih daripada 7 orang, itu sudah termasuk tugas. Kalau tugas itu diabaikan dan dianggap sampai tidak diteruskan, tinggal tunggu saatnya akan terjadi 2 perkara di antara 2. Bainal haq wal mi'in. Jalur yang hak tidak jadi, jalur yang murka yang batil tidak jadi, akhirnya kekelayangan. Akhirnya kemodorotan yang diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Bangkitkanlah bagi semua pejuang-pejuang, cabang-cabang pimpinan-pimpinan, sekecil-kecil pimpinan untuk meneruskan perjuangan menauhidkan umat, dan tidak perlu diragukan lagi ajaran ini. Insya Allah kalau saya katakan jamin dunia akhirat nanti kelebihan. Kalau menurut ajaran keyakinan, Allah yang akan jamin dunia dan akhirat. Jadi yang ke-8, manusia yang diijabah doanya, yang tukang perang, yang berjuang di jalan fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Baik dengan cara menjandarmakan hartanya, dengan cara mendamarkan jabatannya seperti Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak dan lain-lain, dan Korem dan seterusnya. Demi kepentingan agama, didarmakan wibawanya. Insya Allah doanya dia akan diterima Allah. Nggak boleh kelepasan. Hadirin kaum muslimin, jam 11 kurang 5 menit. Capek enten ngebikin capek? Entahnya, naon capek atuh. Wudhu bisa, ilmu menang, pahala gede, Allah bakal mere jalan ke surga. Giliran ceramah nginum gara-gara teh kalangan bumi. Punten wae kaganggu. Aya nu nunutan di Bengkar aya. Ditinggalkeun teh teh ga malolotot teh.
Orang mau duaan tadi harus betul. Yang kesembilan, hadirin, orang yang diijabah doanya adalah doa saudaranya sendiri mendoakan tanpa terus terang kepada saudaranya sendiri. Kita sekarang di sini punya saudara di perantauan. Kita doakan tanpa si tahu dia. Ya Allah, ya Rabbi, adik kamu si Fulan bin Fulan dia sedang berusaha. Ya Allah, berikan pertolongan perlindungan agar dia tertutup dari segala godaannya dan berhasil segala perjuangannya dan tertutup dari segala gangguan dalam perjuangan itu. Ya Allah, itu doanya diijabah. Kalau terang-terangan lain, lu kagak ngerti, gue doain terus-terusin, lu datang kagak samsu-samsu aja, lu goblok lu. Itu mengabakit kepada Allah, lain urusannya. Tanpa dibangkit, dia akan sadar dengan sendirinya. Allah sadarkan atas jasa kita mendoakan. Nggak usah dibangkit. Enak aja lu minta didoain. Gue doain terus buat malam. Lu rokok aja kagak inget, goblok lu hidup. Itu lain lagi urusannya. Itu yang kesembilan. Doa dulur kadulurna tanpa terangan dulurna. Doa saudaranya kepada saudaranya sendiri tanpa diketuai ini saudaranya yang didoakan. Itu diijabah doanya. Yang kesembilan ya. Jadi yang kesembilan. Lalu yang ke-10, orang yang diijabah doanya adalah orang yang ibadah haji. Tentu ibadah hajinya bukan yang mardud. Bukan hanya sekedar makbul, tapi mabrur. Mardud, makbul, mabrur. Kalau mardud itu hajinya tertolak. Belum lunas dia punya kewajiban yang rukun Islam yang kelima. Akibat apa? Terutama akibat musyrik. Jadi kalau kita simak, kita perhatikan orang-orang yang pulang haji, hidupnya datang ke kampung, ngadon malarat, itu tong aneh, bawa juri kan itu nak, diterima ibadah haji na mardud ngarana. Orang yang tidak musyrik paling minim, hajinya itu makbul, diterima. Itu sedikit demi sedikit ngerayah di dia. Tapi mardud mah Masya Allah. Pulang dari sananya patah begini-gini juga haji loh. Enak aja lu ngina gua. Ditonjolin haji. Doa restu dari semua jamaah Kuryung ini yang dijabah doa insyaallah. Kalau saya yang pertama tahun 92, yang kedua saya ibadah haji untuk bapak saya yang tahun 95, insyaallah 97 Haji Emon Allah takdirkan untuk ibadah haji melaksanakan hajinya almarhumah ibu kami. 95 alhamdulillah khusus menghajikan bapak. Karena saya lihat situasi yang namanya amanat itu sangat meragukan. Amanat kepada orang lain saya sangat meragukan di dalam praktek ibadah haji. Maka sekuat tenaga dan saya bermohon saya ingin bisa menghajikan orang tua saya sendiri. Alhamdulillah secara administrasi saya sudah beres, tinggal tunggu waktu tahun 97 ibadah haji yang ketiga. Ibadah haji yang keempat bila untuk ibadah haji orang sini ingin dibangga, ingin dibimbing oleh Haji Amun, tinggal dibayarin aja di ongkosnya di sini 5 orang, ya gotong aja main 5 orang. Insya Allah saya siap untuk 98. Ibadah haji teresep daya bandingan dan nikmat, lebih nikmat daripada pengantin baru. Terpercaya? Sok ajaran. Ka'bah itu gede, bukan segede gitu. Nggak percaya? Berangkat sendiri sana. Mudah-mudahan saya sehat sehingga kembali bisa silaturahmi lagi ke daerah Bogor ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan semua jamaah dan semua hadirin, semoga Allah takdirkan dan mendapatkan panggilan nasib. Panggilan kita sudah dipanggil sama Nabi Ibrahim. Dinasibkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi yang ke-10, doanya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan siapa saja itu orang yang munggah haji. Tentu hajinya yang mabrur. Haji yang mabrur itu
jaminannya waladat ummuhu kayaumin. Bersih dosanya, kharaja min dunubi, dia keluar dosanya. Waladat ummuhu kayaumin. Seperti dilahirkannya orok sewaktu dilahirkannya di rahim ibunya. Jadi hari dilahirkannya ibunya, kira-kira orok ada ibunya dosa enggak orok? Begitulah yang haji mabrur. Dan orang yang hajinya mabrur minimal 700 kali lipat diganti di dunia kene. Lamun digambarkan ningali pas sae balik 700 kali lipat teh ngeseng hitungna kitu mah. Mudah-mudahan wae suatu tanda Pak Haji Said melaksanakan ibadah haji mabrur karena membuktikan pulang ibadah haji bukan merosot tapi derajatnya semakin naik. Hanya sayang, saya sangat prihatin. Kenapa tahun kedua tidak mampu untuk melaksanakan hajinya sang istrinya? Saya bangkit lagi. Biar jadi saksi semua jamaah. Kesel saya ngiri. Karena saya mencontoh yang pertama saya yang tahun 92 saya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji 93 istri dan mertua suami istri berarti 3 orang saya berangkatin. Karena saya berdoa di sana sampai saya ingat begitu ketemu Hajar Aswad, bapak-bapak maaf mendongeng sedikit ya masalah di Mekah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang punya harta tertarik. Saya begitu ketemu yang tadinya hafal doa itu melihat Ka'bah. Allah majid hadal baita tasrifan dan terus. Begitu ketemu Allah itu bebayang orang tua, ya Allah ya Rabbi kenapa saya dinasibkan ke tempat ini? Sedang orang tua saya yang membesarkan saya syariat, yang membuat segalanya, kenapa tidak. Ya Allah, tapi semuanya kami terima. Tapi tolonglah tahun yang akan datang, istri dan bapak kami dan orang tua kami, saya bisa melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah tahun keduanya istri dan mertua dua-duanya. Jadi 3 orang saya berangkatin. Orang berangkatin 3 orang, tanah nambah untuk lokasi tempat dibeli. Jadi bingung tuh orang. Ada salah seorang yang cerita katanya kemarin menjual anu, saya gak jual apa-apa. Mungkin dia dengar dari yang lain, saya katanya jual anu, jual sawah. Sekarang dia mau berangkat lagi, apa yang dia jual? Saya dengar ada laporan. Saya bilang tolong bilangin tahun ini saya berangkatin 3 orang, tanah saya beli bukan saya jual. Itu Allah takdirkan ngomong kelepasan, benar itu kejadian. Jadi kenapa ini yang saya pimpin cabang yang dianggap ampuh tahun keduanya tidak bisa berangkat? Allahu Akbar. Gara mikir teh haji eta teh doraka sia rasakeun. Pakaian barang penting jalan tanagana, berang ngajak musyawarah kadang-kadang tar kudu masak, penting ditumpakan ai hajina teu dipikiran, pek sayang doraka mah teruskeun tahun isa kula berangkatkeun. Hadirin kaum muslimin, itu baru tanda jalma-jalma atau manusia yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang syarat yang dikabul doanya, yang diterima doa sama ada 10. Boleh diterusin? Ngeunah wae. Itu jam sabaraha? Jam 11. Teu umum jam 11 diteruskan mah. Kuat ya nek kuat? Benar. Kan bayar dicarekan. Disuhula bijak-jak. Ada yang ngalah dekat, Bade? Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Nabi dipanggil yaitu untuk membahagiakan umat manusia supaya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah mau Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk khairul adat yang bingung kita tanggapi. Nah ini juga kita
termasuk memikirkan kenapa kita ibadah terus, sholat juga sama, tapi perasaan hampa, doa tidak pernah diijabah. Saya pernah bercita-cita sekian tahun pengen motor, sampai sekarang sepeda pun gak kebeli. Ada apa rahasia? Siapa sih yang diterima doanya? Ini kan Khawariqul Adat termasuk ya. Saya perasaan ganteng. Kenapa main asal mundur kepada cewek ditampik terus? Aya naon lah. Itu lupa. Saya kemarin mau berangkat terima pasien, salah seorang jompo muda ganteng, dia bekerja di pemerintah, hadirin laporannya 2 kali punya istri ditinggal terus, padahal dia gaji gede. Ada apa rahasia? Ini juga mudah-mudahan kita terbuka, kalau dalam ciri-ciri orang yang diijabah doa dan syarat doa kita paham, mudah-mudahan kita bisa gali supaya kita bisa diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau mampu saya akan perepetkan, enggak usah dibahas. Ya. Yang pertama, orang yang syarat yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala harus bisa mengesahkan zatnya Allah. Zat Allah hanya satu, maha mendengar dan maha segala maha. Kita ada di dalam apapun, dimanapun dan bagaimanapun, selalu merasa diri diciptakan, dilihat Allah. Sehingga perbuatan apapun yang dilarang atau yang diperintah, itu merasakan dilarang Allah atau diperintah Allah. Kita selalu mengisahkan. Tidak perlu pakai pelantara perlindungan bermacam-macam syariat yang sifatnya buatan manusia. Dia datangnya dari kiai ke. Saya sering membahas tentang isim, tentang wapak. Itu kiai sudah maklum karena mereka sudah ketemu kitabnya. Datang lagi seorang kiai, masalah syariat berbentuk percaya kepada batu ali. Dia bilang ini seorang kiai, batu kalau masalah isim memang betul ada keterangannya. Kitab ini, kitab ini, kitab ini. Tapi kalau masalah cincin, Pak Haji, ini maaf, cincin ini kita intisal kepada Nabi Sulaiman. Nabi saja boleh pakai dan pada waktu itu hilang cincinnya Nabi Sulaiman. Apa? Kenapa kita manusia tidak boleh? Itu kepada yang awam, kalau saya tidak mengalami tentang cincin, saya nggak bisa ngomong. Karena dia pakai akal, dalilnya saya juga pakai akal. Saya bilang kalau memang itu boleh syariat pakai cincin karena Nabi Adam juga pakai, itu kan otak. Kenapa nggak diikutin ibadahnya cara Nabi Sulaiman? Oh, saling sholat 5 waktu. Nabi Sulaiman bukan sholatnya 5 waktu 17 rakaat, bukan. Segituin. Itu di dalam Quran, manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin. Tidak, nantinya kami cabut mukjizatku kepada nabi yang lain. Ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman. Jika kami tidak sanggup mencabut mukjizat kami dan mengganti yang lebih baik, yaitu kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Ada yang mukjizat melalui tungkat, Nabi apa tuh? Ada yang mukjizat melalui cincin Nabi Sulaiman dan lain-lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diperintahkan Iqra. Setelah dibaca, diamalkan. Lain dipesakan dengan alasan mengamalkan Al-Qur'an. Goblok eta mah. Ngagugel Quran sakulumit ditulis-tulis. Kunaon teh sakuran do Quran teh gandongan meureun leuwih gagah deui. Kulantaran dalil bohong, jadi lain Quran dibawa sakulumit anu ti kiai anu geus dijieun. Tah jelema nu ngaesakeun Allah mah kajenting datang nanti kiai teu perlu. Allah dekat dan Allah Maha Penolong. Nu kadua jelema syarat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, jadi artinya tidak musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang boro-boro mengijabah, mengampuni saja atas dosanya, Allah tidak akan mengampuni. Kalau yang mengesahkan Allah dan tidak musyrik, itu insya Allah suatu syarat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya bawa, jadi masalah musyrik itu Allahu Akbar sangat berat menjadi penghalang kepada diri kita. Jadi orang yang mengesahkan Allah diijabah doa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita wajib beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Jadi jangan kamu coba-coba beribadah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak kamu. Jadi orang yang mengesahkan itu selalu memperhatikan apa yang dilarang dan diperintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin, orang yang diijabah doa itu adalah orang yang mengesahkan samanya Allah, bahwa Allah itu maha mendengar. Ngomong apapun, ngomongkan orang lain, ngomongkan siapapun, kita merasa ngeri karena Allah mendengarkan kita sedang mengomongkan si fulan. Berdoa apapun, kertek hati dalam niat apapun, Allah maha mendengar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallahu ala qulubikum wa ala walakinallahu ala qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah memandang hartamu, rupamu, tapi Allah memandang kepada kamu adalah hati kamu. Jadi Allah maha mendengar. Jangankan dilisankan, di kertak hati pun Allah maha mendengar. Kita harus yakin, tidak boleh sembarang tekad dan niat yang tidak benar, yang didengar, yang dianggap itu adalah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, kita harus mengesahkan af'alnya Allah. Artinya yang menciptakan itu Allah. Kita diciptakan oleh Allah sampai sedemikian rupa. Kita mensyukuri atas diciptakan Allah sampai berlain dari makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bersyukur kepada nikmat yang lain daripada lain, selain daripada kita penafsu, kita punya akal. Kalau orang mengesahkan itu selalu dikembalikan kepada Allah. Apa yang terjadi terhadap diri kita, senang, susah, miskin, kaya, kita kembali kepada Allah, bahwa ini adalah ciptaan Allah yang ditakdirkan kepada diri kita. Orang yang tumarima, yang menerima, tumarima karena Allah ciptakan, takdir yang diberikan, itu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meyakinkan kepada af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, perepetkannya. Aduh, 11 lebih. Ya, gandengan anu tadi bisa TKY-nya. Yang keempat, bahwa syarat dikabul doa yaitu harus ada sifat memuji terhadap Allah. Kita berdoa terhadap Allah, kita harus awali dengan hamdalah. Di Darul Iman hamdalahnya ada dua. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'uka bimazida. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lalu kita selusuri, kita kembali kepada yang disebut pondasi, bahwa berdoa harus ada sifat memuji terhadap Allah. Kita lihat yang pertama, ya Allahul A'zam Jalilul Akbar Wahidat, Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar. Doa ini sudah cocok dengan resep aturan yang diijabah doa. Maka jangan pengangguran, tinggal diri kita saja yang benar. Gak usah cari kemana-mana, galiklah amalan yang ada. Karena ini sudah sesuai dan cocok dengan aturan dan pokok-pokok syarat yang ditentukan orang yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.